Banyak desa di Indonesia sejak lama mengalami kesulitan struktural, di mana banyak masyarakat desa sering kesulitan mendapatkan akses modal dan kredit formal, tertinggal dalam distribusi, hasil produksi, serta rentan terhadap eksploitasi. Produk pertanian, hasil tani, atau usaha kecil kerap dijual dengan nilai rendah. Sedangkan harga kebutuhan pokok untuk konsumen bisa tetap tinggi karena rantai distribusi yang panjang. Kondisi ini membuat kesejahteraan warga desa rendah, nilai tambah pertanian atau UMKM tidak maksimal, dan ketimpangan ekonomi antara desa dan perkotaan tetap besar. Apa latar belakang mengapa pemerintah mendukung kebijakan koperasi desa? Jadi, pemerintah melihat bahwa membangun koperasi desa merah putih adalah strategi yang tepat untuk memperkuat ekonomi rakyat dari akarnya. Dengan koperasi ini, desa lebih mandiri, tidak bergantung pada pemerintah, juga pasar luar, dan mendapatkan akses ke modal, distribusi, dan layanan dasar dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, melalui koperasi desa merah putih, negara berharap bisa memperpendek rantai pasok, menstabilkan harga pangan, meningkatkan nilai jual hasil tani, dan kesejahteraan UMKM, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Dengan demikian, alokasi pengeluaran negara dalam bentuk dukungan keuangan dan regulasi diarahkan untuk membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan produktif, bukan sekedar subsidi temporer, tetapi investasi jangka panjang bagi pemerataan ekonomi nasional. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi terbentuknya program koperasi merah putih ini? Nah, adanya faktor lingkungan dan kondisi yang mempengaruhi terbentuknya program koperasi merah putih ini diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan sosial. Nah, dalam faktor ekonomi, kondisi utama yang mendasari program ini adalah kebutuhan mendesak akan ketahanan pangan nasional yang di tengah inflasi pangan yang mencapai 6-8% tahunan di wilayah pedesaan dan kemiskinan ekstrim yang masih menimpa hampir 10-15% rumah tangga desa ini cukup mempengaruhi adanya program koperasi merah putih ini. Nah, nantinya diharapkan koperasi ini berperan sebagai pusat distribusi sembako murah sekaligus agregator UMKM guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, faktor sosial seperti urbanisasi masif dengan 20 juta penduduk desa yang bermigrasi ke kota dalam satu dekade terakhir ini juga ditambah perubahan gaya hidup akibat pendidikan dan akses informasi juga adanya literasi yang buruk di mana hanya 30% koperasi aktif serta keterbatasan infrastruktur ini juga cukup mempengaruhi adanya terbentuknya koperasi merah putih ini. Nah, kemudian adanya juga faktor kebijakan dan faktor geografis. Faktor kebijakan sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 secara tegas merespon kondisi lingkungan tersebut dengan menetapkan target pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Didukung oleh alokasi APBN untuk modal awal hingga 3,5 miliar rupiah per unit demi mencapai swasembada pangan dan ketahanan ekonomi nasional. Juga adanya faktor geografis seperti akses jalan yang buruk di 40% desa terpencil, juga infrastruktur digital terbatas dengan penetrasi internet yang hanya 60% di pedesaan juga secara signifikan mempengaruhi laju implementasi program ini. Nah, sehingga koperasi ini diperlukan sebagai instrumen penekan inflasi dan mencipta 5-10 juta lapangan kerja baru di tingkat lokal. Koperasi Merah Putih merupakan salah satu bentuk dari program pengeluaran negara, di mana pemerintah menyediakan dukungan fiskal berupa modal awal, pelatihan pengelolaan, pendampingan usaha, dan juga fasilitas operasional agar koperasi mampu melayani kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya yaitu sasaran program ini adalah seluruh desa dan juga kelurahan di Indonesia, di mana masyarakat terutama petani, pelaku UMKM, dan juga keluarga
penerima bantuan. Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal, mulai dari pengadaan, produksi, hingga pemasaran. Penanggung jawab dari program ini meliputi Kementerian Koperasi dan juga UMKM sebagai pembina, selanjutnya yaitu Kementerian Keuangan sebagai penyedia dan juga pengawas anggaran. Pemerintah daerah termasuk desa sebagai pelaksana dari program ini, serta bank-bank himbara juga ikut serta dalam mendukung pembiayaan tambahan. Program ini dilaksanakan secara nasional berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2025. Tujuannya bukan hanya untuk menyalurkan dana, tetapi juga untuk memperkuat lembaga ekonomi desa agar lebih mandiri dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi selanjutnya itu terdapat kebutuhan atau tujuan utama yang ingin dicapai dalam program pengelolaan negara berupa program Koperasi Merah Putih ini sendiri. Yang pertama tentunya untuk mensejahterakan masyarakat dan juga anggota. Dimana kan program ini tuh sangat berfokus pada peningkatan pendapatan, akses usaha. Jadi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui membuka lapangan pekerjaan di koperasi tersebut agar masyarakat dapat hidup atau dapat bekerja dengan lebih produktif. Dan yang kedua itu untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Tentunya Koperasi Merah Putih ini sendiri kan berperan untuk menyediakan sarana pembiayaan. Jadi akses pasar atau UMKM itu dapat berdaya saing yang lebih bagus dan juga dapat berkelanjutan seperti itu. Dan yang ketiga itu untuk memperluas akses permodalan yang murah dan mudah, karena seperti yang kita tahu terdapat pelaku usaha kecil yang masih terkendala modal. Jadi koperasi ini tuh fungsinya untuk memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah ataupun jaminan yang lebih bersyarat dan lebih terjaga oleh regulasi, karena itu kan ada dukungan dari negara sehingga mereka tuh akan jauh dari praktik yang namanya praktik rentenir. Terus yang keempat adalah untuk memperkuat kelembagaan koperasi. Karena program ini kan program negara ya, jadi memiliki tujuan untuk membangun tata koperasi yang lebih modern, transparan, juga akuntabilitas. Karena kan ini sudah di era digitalisasi, jadi mungkin lebih dapat menerapkan prinsip good governance pada koperasi ini sendiri agar lebih memiliki dampak yang berkelanjutan seperti itu. Selanjutnya adalah sasaran dari kebijakan Koperasi Merah Putih sendiri. Nah, sasaran Koperasi Merah Putih ini merupakan masyarakat desa atau kelurahan. Jadi secara umum program ini tuh ditujukan agar setiap desa atau kelurahan memiliki satu unit Koperasi Merah Putih yang berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi dan sosial. Tujuan utamanya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari level yang paling dasar. Nah, selain itu juga menyasar pada petani dan juga produsen lokal. Nah, ini tuh berfungsi untuk memotong rantai pasok yang merugikan petani dengan cara membeli hasil lokal dan menyediakan akses pasar. Nah, selain itu juga sasarannya adalah keluarga atau rumah tangga miskin dan menengah ke bawah. Lalu untuk respon internal dari pemerintah sendiri, jadi pemerintah ini menyediakan instruksi atau mengeluarkan instruksi dan penetapan kebijakan untuk mempercepat pembentukan dari Koperasi Merah Putih ini, menandakan bahwa negara sebagai penggerak utama dari sebuah kebijakan. Nah, lalu juga adanya kerjasama terkait kementerian-kementerian atau lembaga terkait, seperti adanya kerjasama antara Kementerian Koperasi yang memimpin teknis pembentukan Koperasi Merah Putih sendiri, juga ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Lalu adanya kerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kementerian atau Kantor Keuangan terkait penganggaran. Nah, lalu selain itu juga dibutuhkan respon atau peran dari sektor swasta. Jadi peran dari sektor swasta ini seperti penyedia atau pelaku rantai pasok seperti logistik, penyedia pergudangan atau cold storage, dan juga membantu dalam distribusi. Nah, lalu juga pihak swasta ini dapat membantu terkait perbankan atau lembaga keuangan ini untuk layanan simpan pinjam dan juga akses pembiayaan usaha dari koperasi itu sendiri. Lalu pihak swasta juga bisa menyediakan layanan e-commerce atau digitalisasi layanan anggota koperasi sendiri.